Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Saat ini saya akan mempraktekkan cara membuat tulangan ya, seperti contoh yang ada ini. Ini adalah contohnya tulangan ini ya, yang saya akan contohkan bagaimana sih membuat tulangan dengan tulangan sepihak seperti ini. Kemudian juga ada sengkangnya dengan ketentuan seperti ini ya, dengan jumlah untuk tulangan utamanya itu 24, kemudian untuk tulangan sengkangnya dengan jarak 100 per 150 atau di seperempat 100, di jarak seperempat 100 dan di jarak setengahnya 150 ya, di tumpuan lapangannya untuk di kolom. Nah, jadi kita akan melakukan kombinasi menggunakan pilihan rebar yang ada di sini. Jadi di sini ada di ribbon ini ada menu rebar ya. Ini saya menggunakan Tekla 2021. Jika teman-teman menggunakan Tekla selain 2021, di Tekla 2020 itu masih ada menu seperti ini. Kemungkinan hanya beda tampilannya saja ya. Jadi nggak usah panik atau nggak usah takut untuk apabila tidak ada komponen yang muncul atau menu yang muncul. Jadi semuanya sama. Jadi mau menggunakan Tekla 2020, 2019 itu setahu saya itu masih bisa. Jadi ini saya contohkan menggunakan Tekla 2021, hanya berbeda tampilan saja. Nah, saya akan menggunakan gabungan ya. Jadi untuk rebar ini memang untuk cast in place ya, itu memang susah-susah menantang ya, dan seru gitu apabila kita bisa menjalankannya atau bila kita tahu triknya. Nah, ini mungkin hanya semacam trik ya, yang kadang-kadang teman-teman masih bingung mau menggunakan rebar set atau rebar group gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu, nanti mungkin saya akan menjelaskan apa bedanya rebar group sama rebar set. Nah, jadi di pilihan rebar ini ada rebar set ya. Rebar set ini seperti ini ada crossing, ada longitudinal, biface ya, dan sampai visibility. Ini rebar set. Jadi kalau di Tekla 2021 ini dia tidak ada penjelasan kalau ini rebar set, tapi kalau di Tekla 2020 ya, itu sama 2019 kalau nggak salah, dia itu sudah ada keterangan kalau ini tuh rebar set. Nah, sedangkan rebar group ini ya, ini ada rebar group ya, rebar group. Nah, kalau ini sepertinya juga masuk ke rebar group deh. Nah, ini ada rebar group dan banyak pilihannya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kalau mau buat tulangan di kolom, ini saya contohkan di kolom dulu ya. Kasusnya ini di kolom. Kalau mau buat tulangan di kolom, dia itu menggunakan rebar group apa rebar set. Nah, kalau saya sih nggak bisa memilih salah satu. Saya tergantung kebutuhan dan tergantung kemampuan dari fungsi dari rebar tersebut. Karena nggak semuanya di rebar set itu bisa mencukupi kebutuhan untuk pemodelan rebar di suatu komponen gitu. Nah, jadi kita harus misalnya mengkolaborasikannya atau mencampurkannya ya, menggabungkannya antara menggunakan rebar set dan juga rebar group. Jadi itu adalah triknya ya. Jadi keduanya tidak bisa saling dipisahkan atau sendiri-sendiri gitu kan. Terus apakah rebar set bisa menjadi rebar group dan rebar group menjadi rebar set? Kalau kita menggunakan student ya, itu memang kita tidak bisa mengubah rebar set ke rebar group. Sedangkan kalau kita menggunakan Tekla yang asli atau lisensi, itu ada beberapa fitur untuk mengubah rebar set menjadi rebar group ya. Tapi itu nanti kalau sudah menjadi tulangan yang utuh gitu, baru kita bisa mengubahnya menjadi rebar group. Tapi itu sesuai kebutuhan juga gitu loh ya. Kenapa sih kok nggak pakai aplikasi dan komponen aja yang sudah disediakan di Tekla kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau kita menggunakan ini itu ada keterbatasannya. Mungkin ada beberapa di sini yang emang ada kebutuhan kolom gitu, tapi mungkin kan mungkin kita susah membacanya, dan mungkin harus ada beberapa komponen yang tidak bisa kita modelkan menggunakan aplikasi dan komponen ini gitu loh. Nah, ini kita harus tetap menggunakan apa ya, bantuan gitu. Nah, kalau kayak gini kan hanya bisa menggunakan satu kombinasi aja ya. Maksudnya kita lihat di sini kan hanya menggunakan hanya bentuknya ya yang ada di sini aja, sedangkan
gambar saya ini yang saya contohkan ini bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita pilih di sini apa ada kayak gitu kan? Nah, belum tentu ada gitu loh. Jadi intinya kita harus buat manual gitu. Nah, jadi buat manual itu kita juga bisa membuat aplikasi komponen. Cuman untuk saat ini saya tidak sampai ke situ. Saya hanya mencontohkan bagaimana cara membuat manual sesuai dengan gambar yang sudah ada. Nah, bentuknya seperti ini yang mungkin jarang kita temui ya. Caranya bagaimana ya? Oh ya, sebelumnya untuk ini teman-teman buat kolom dengan ukuran seperti ini ya, dengan ketentuan seperti ini dulu. Ini contohnya untuk top bottomnya seperti ini casing place semuanya, dan nah dan lupa rebar setnya ya, ini jadi ada concrete cover for rebar set, jadi 40 40 40. Nah, ini ketebalan atau selimut betonnya. Nah, ini teman-teman harus diisi, dan ini akan berpengaruh ke rebar set. Nah, rebar set yang ini ya. Jadi akan berpengaruh ke rebar set itu. Jadi nantinya apabila kita memodulkan tulangan menggunakan rebar set di kolom ini, maka nanti untuk tebal dia akan menyesuaikan dengan tebal betonnya gitu. Jadi nanti nggak otomatis dia nanti otomatis ya, jadi nggak langsung tulangannya itu keluar dari kolomnya ya. Jadi dia langsung menyesuaikan dengan tebalnya seperti ini. Nah, kemudian dia tidak berpengaruh ke rebar group. Jadi nanti rebar group dia ada editing sendiri terkait concrete covernya atau tebal selimut betonnya seperti itu. Yang pertama adalah kita menggunakan longitudinal untuk membuat tulangan utamanya. Kita pilih longitudinal ya. Kita klik di sini. Nah, ini ada kuningnya ini sebagai parameter tulangannya yang mau dimunculkan yang mana aja. Nah, saya mau munculkan dua sisi ini dulu. Nah, seperti ini. Kita cek sini ada tulangannya ada 7 ya. Ada 7 ya. Kemudian di bagian sini juga saya cek di sini. Nah, jadi hati-hati teman-teman. Kita kembali ke tanda panah ini ya untuk mengklik tulangannya. Nah, tulangannya di double ya. Jadi harus bagaimana ya? Jadi kita harus atur di sini ya. Harus atur di sini. Nah, di sini saya menggunakan tulangan 25 sesuai dengan gambar ya. Tulangan 25 dengan sini 22. Saya harus buat 22 dengan jumlah total tulangan longitudinalnya atau utamanya itu atau pokoknya itu 24. Nah, sini saya ubah jadi tulangan 22. Nah, ini penamaan aja. Nah, di sini saya harus pilih 22. Saya menggunakan SD 400 karena SD 400 itu untuk diameternya mirip dengan apa yang di Indonesia. Untuk bedding radiusnya saya pakai 22. Kemudian untuk layer numbernya dia itu lapis kedua. Jadi saya ketik 2 di sini. Begitupun juga nah di sini jumlahnya ya. Nah, yang pertama ini jumlahnya ini double nih ya. Saya mau membuat ini tulangan ini jadi jaraknya itu di sini 6, saya jadi ubah 4. Nah, ubah 1 2 3 4. Nah, cuman ini kan nabrak, jadi saya kurangin di sini jadi 100. Saya ubah eksak ya. 1 2 3 4 5 6. Pokoknya totalnya ada 7 ya, satu sisi. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, seperti ini yang saya harapkan, yang saya mau. Nah, kalau kita cek di sini jaraknya 97, sini 100. Loh, kan jaraknya tadi 100 tadi ya, kita buat. Ya, jadi untuk pembacaan software ini memang tidak bisa pasti untuk 100 ya, karena dia yang dihitung kan 4 ya, 1 2 3 4. Jadi jarak ini yang 100. Sedangkan jarak sini itu menyesuaikan sisanya saja. Gitu. Kalau kita mau buat sesuai dengan ini memang agak susah ya, kita harus bermain di spacingnya. Dan kita harus bermain di ini jangan lupa diganti ke eksak ya. Kalau misalkan ini menjadi target, maka nanti yang akan berubah hanya jumlah 4-nya. Sedangkan ini tidak mempengaruhi kalau kita berubah menjadi target. Begitupun sebaliknya. Kalau ini kita berubah menjadi target, maka dia akan mengikuti jumlah sesuai spacingnya, dan jumlahnya dia akan mengikuti berdasarkan spacingnya. Jadi tidak harus 4. Jadi karena intinya saya mau mengacu kepada spacing dan jumlah spasinya ya, jarak spasinya dan jumlah spasinya, maka saya akan mengubah eksaknya dua-duanya. Kemudian saya akan mengatur ya, jadi jumlahnya ada 4 dengan jarak 100 ya, sesuai ya. Jadi ini jaraknya setiap spasi itu 100 dengan jumlah spasinya itu 4. Nah, sisanya baru menyesuaikan. Seperti itu. Nah,
Ini saya mau samakan dengan sisi depannya, saya tinggal copy properties aja ya. Kemudian saya klik ke sini, saya modify ya, jadi dia langsung mengikuti. Nah, terus untuk tulangan yang ini dia tetap sesuai ya dengan jumlah 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7, salah satu biar gak double, dan saya tinggal ubah nama tulangannya aja jadi 22. Kalau nggak ada tinggal ketik di sini, dan ini nomor 2 ya, angka 2. Jangan lupa. Jadi layer 2 dia. Nah, kalau ini bisa kita copy properties juga, dan kalau misalnya kita belum bisa klik ini, kita harus klik di sekitar tempat kerja kita, baru kita bisa klik, kita modify. Atau bisa juga copy properties, kemudian klik kanan insert, atau juga bisa copy properties, nah pilih ini ya. Oh, nggak bisa juga, berarti memang harus kita copy properties, klik sembarang di sini, baru kita klik, nah, baru kita modify. Nah, ini untuk longitudinalnya memang saya menggunakan, kebiasaan saya menggunakan rebar set. Kenapa kau menggunakan rebar set? Karena rebar set nanti keunggulannya dia bisa membuat cranking, habis itu nanti bisa disambung ya ke tulangan-tulangan di atasnya. Jadi seperti itu. Kalau untuk rebar group dia tidak bisa membuat splitter dan end detail atau cranking seperti itu. Nah, habis itu membuat crossing ya untuk tulangan sengkangnya yang sisi luar. Nah, di sini otomatis sudah coding semua, berarti dia sudah memutari kolom ini. Kita langsung tekan kontrol. Nah, kita bisa atur ya, tulangannya, kita klik 2 kali. Nah, di sini saya menggunakan S10 ya, tulangan 10 gitu, tulangan 10 polos gitu ya, atau S10 ya biar. Nah, ini saya gunakan ini sama. Kemudian layernya ya kita buat 1 karena dia tulangan paling terluar ya. Nah ini harusnya tulangan 1, ini udah bener tulangan 1, cuman yang ini mungkin kita harus ketik lagi tulangan 2. Nah, otomatis dia masuk ke dalam ya. Kalau dia masih belum masuk ke dalam, kemungkinan memang harus kita atur lagi setelah ada tulangan lapis terluarnya. Nah, jadi dia langsung masuk ke dalam seperti itu. Nah, terus untuk tulangan crossing ini kita bisa menambahkan spacing zone ya, karena di kolom ada 3 zona ya, zona tumpuan, lapangan, dan tumpuan ya, dengan ketentuan jarak. Biasanya untuk tumpuannya di kolom itu 1000 atau sesuai dengan persyaratan LO nya ya. Nah, ini kita bisa atur menggunakan kita bisa pilih ini ya. Kemudian di sini ada edit spacing properties, kita klik. Nah, di sini akan muncul tanda plus. Kita klik sebanyak 2 kali. 1, terus salah satu ya. Atau di sini juga bisa 2. Nah, jadi di sini sampai ada 3 zona ya. Kalau kita klik lagi di rebar sengkangnya, maka sini ada 3 zona. Nah, kita mau atur jaraknya itu mau relatif atau absolut ya. Kalau absolut misalkan sesuai dengan panjangnya atau ketinggiannya ya. Tapi saya mau atur dengan relatif, jadi saya buat 25%. Jadi ini nggak masalah, nanti bisa kita atur ya sesuai dengan ketentuannya aja. Nah, ini juga 50%, berarti seperempat, setengah, dan seperempat ya, seperti di balok ya. Nah, kemudian untuk target spacingnya yaitu 100, 150. Nah, ini saya buat target, ini saya ubah eksak jadi 100. Jadi semua mengikuti spacingnya ya, bukan targetnya. Kemudian ini juga sama, 150. Ini juga sama, ini jadi 100 gitu. Nah, maka dia akan seperti ini, jumlahnya menyesuaikan ya. Jadi kita tidak perlu hitung-hitung lagi. Nah, kemudian saya akan memasukkan end detail, karena di sini dia belum ada end detailnya ya, baru seperti ini. Kita masukkan end detail atau menggunakan kita klik di sengkangnya, baru di sini ada end detail modifier ya, kemudian klik di sini, baru bisa jadi. Nah, kita mau edit ini menjadi 135 derajat, tinggal klik sengkangnya,
pilih ini ada garisnya ya, sebenarnya di sini ada garis untuk end detailnya, modifier ya, end detail modifier atau splitter dan sebagainya itu ada di garis-garisnya. Nah, kita bisa klik di sini garisnya. Nah, di sini baru muncul, kita buat 135 derajat dan saya pilih custom karena saya akan mengubah beberapa parameternya. Nah, di radiusnya ini saya ubah menjadi 25 ya, 22 menyesuaikan dengan ini. Saya coba dulu 22 untuk panjangnya sesuai dengan ketentuan aja. Kalau di tempat saya itu ketentuannya adalah 6D ya, 6D. Jadi bisa kita hitung ya, 6 dikali D-nya kan di sini dia menggunakan 10. Ya, berarti 60. Cuman ada radius ya, maksudnya di sini ada jarak radius, jadi mungkin nanti nggak sampai 60. Kita coba dulu. Nah, seperti ini terlalu besar ya, ternyata mungkin radiusnya juga harus 10. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan panjangnya kan 6D ya, harusnya 60. Nah, ini kita bisa cukup hanya saja masukin angka 50 aja. Harusnya nanti ini ukurannya, karena di sini kan ketentuannya dia 60 sampai garis luar ini ya. Jadi nanti saya ajarkan bagaimana menggunakan rebar checker ya. Nah, ini kira-kira aja di sini. Jadi radius ditambah length 60 ya, totalnya 60 seperti itu. Nah, ini udah semua sampai bawah. Nah, kemudian bagaimana sih membuat tulangan yang bagian tengahnya ya, sepihaknya kayak gitu. Nah, ini baru saya menggunakan namanya bar group. Saya gunakan bar group ya, di sini saya pilih kolomnya. Habis itu saya menyesuaikan dengan bentuk seperti yang ada di sini ya. Jadi dia seperti ini, saya akan membuat ini ya, bentuk yang seperti ini. Saya masukkan seperti ini ya. Terus di sini. Nah, tekan scroll dan saya baru klik atas ke bawah. Nah, bentuknya sudah jadi langsung ya ini ya. Mungkin kalau misalkan bentuknya teman-teman itu nggak seperti ini, itu entah kok bentuknya melengkung seperti ini ya. Coba saya ulangi lagi ya. Bentuknya bisa melengkung seperti ini. Oke, saya ulangi lagi, coba. Takutnya ada yang nggak pas gitu biasanya. Kalau masih sama mungkin nanti saya atur langsung di propertiesnya. Nah, di sini tekan ini, saya tarik ke bawah ya untuk total panjangnya sampai mana atau ketinggiannya sampai mana. Nah, udah masih sama ya, coba saya atur di sini. Nah, ini saya menggunakan tulangan 10 S10 ya. Ini 10, ini radiusnya juga 10. Coba dulu. Oh, sorry. Yang ini dulu. Nggak bisa ya. Nah, ini bisa kita custom ya. Ini coba buat 90 derajat aja. Oh, 90 derajat seperti ini ya bentuknya. Nah, kalau ini harusnya kan dia 135. Kita bisa buat 35. Kita pilih custom 135, kita pilih custom.
Nah, di sini bisa kita atur misalkan 10 ya untuk radiusnya, lengthnya kan sama 50 tadi. Nah, kalau bentuknya kurang, nah ini kalau bentuknya udah lumayan ya, bentuknya kurang mirip ya, kita bisa atur di bagian sini, mungkin dia bisa 100 angle-nya mungkin. Nah, seperti ini misalkan, atau berapa ya, misalkan 90 kali ya, enggak, 90, 95, benar 100 ya. Nah, cocoknya seperti ini ya bentuknya ya, 110. Nah, ini bisa digunakan seperti itu, jadi enggak harus 135 kayak gitu, sesuai dengan bentuknya, atau mau 135 juga bisa, karena kan dia bentuknya kan tetap sebenarnya tetap bentuknya juga menyesuaikan gitu. Dan ini contoh. Nah, terus untuk bagian yang sisi satunya ya, nah untuk jumlahnya bagaimana ya, nanti jumlahnya kita akan atur ya, kita nanti akan memperkirakan kira-kira jumlahnya berapa. Oke, bisa kita langsung perkirakan aja sekarang. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita agak susah membaca jumlah dari total sengkangnya ya, kecuali menggunakan gambar kerja baru kita ketahuan tuh. Tapi untuk jarak seperti ini memang harus dari gambar kerja biar kita ketahuan. Cuman saya hitung aja dari sini kan kelihatan sebenarnya ya. Kita hitung jumlah spasinya ya, bukan jumlah tulangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 16 untuk yang bagian 1 ya, untuk jarak 150 1 2 22. Jadi untuk bagian bawahnya kurang lebih sama. Jadi di sini kurang lebih saya atur di bagian sini ya. Teman-teman pilih by exact spacing. Nah, teman-teman atur di sini exact spacing values-nya itu jadi ada 15 tadi kurang lebih dikali 100, kemudian 22 dikali 150, kemudian 15 dikali 100. Nanti kalau misalkan memang tidak sesuai, tinggal kita cek aja dari gambar. Kita bisa kelihatan dari gambar nih kalau rapi gitu ya. Nah, dia kan sejauh sampai sini. Nah, di sini mungkin saya tambahkan jadi 16. Nah, baru di sini baru terpisah. Jadi mungkin di sini juga 16 kayaknya begitu. Nah, di sini baru 150 sebanyak 22. Nah, di sini sudah kelihatan sesuai ya. Nah, ini sesuai ya. Kelihatan dari gambar model 3D-nya. Jadi enak kalau misalkan kita menggunakan Tekla ini, kita bisa langsung melihat di lapangan nanti bentuknya seperti ini. Bahkan kita bisa atur nanti kalau misalkan ini kan nabrak nih. Sebenarnya kan kalau di Tekla hanya pemodelan saja ya. Kita nggak sampai ke ngaturin pemasangannya. Tapi kan kita bisa juga nanti kalau kita bisa juga studi kasus kalau misalkan pemasangannya nanti itu hati-hati karena di sini bakal nabrak. Maka kita bisa atur jaraknya ya. Jadi jangan biar nabrak. Nah, untuk mengatur jaraknya teman-teman di sini bisa diatur di sini. Nah, ini karena sebelumnya saya sudah sempat menggambarkan pemodelan yang hampir sama dengan ini, maka di sini sudah otomatis dia menyesuaikan gitu kan. Kalau misalkan belum, teman-teman bisa atur di sini. Nah, ini misalkan on plan-nya ini kok minus 10. Nah, sebelumnya ini nggak minus 10 karena mungkin sebelumnya dia itu 40 gitu. Nah, kalau 40 dia lokasinya seperti ini nih, ke dalam. Nah, maka teman-teman harus atur. Nah, kayak gini memang perkiraan sih. Mungkin karena minus 10 ini bisa jadi karena dia menyesuaikan dengan size dari tebal diameter tulangan sengkangnya gitu. Nah, kemudian di sini ada front plane-nya 110. Nah, ini teman-teman bisa diatur nih kalau misalkan nabrak ya. Nah, ini misalkan nabrak, teman-teman bisa taruh teman-teman bisa tambahkan nanti dia turun ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa juga seperti ini.
Nah, tapi tenang aja, ini kan ada tulangan, masih ada 2 tulangan sengkang lagi nih ya. Nah, ini kan 1, 2. Nah, kemungkinan kita harus menyesuaikan juga dengan itu. Makanya jangan dikasih yang besar ya, jaraknya kita kasih 15 aja. Ada nabrak-nabrak dikit gak apa-apa. Ntar itu masalah di lapangan aja harus menyesuaikan gitu kan. Nah, habis itu ini untuk cover thickness-nya apa? Nah, ini bagian sisinya ya. Kalau misalnya kita klik 0, ini bagian ini ya, bagian start end-nya ya. Start end-nya ini bagian tadi kita memulai gambar dari mana. Tadi kan kita kan buatnya dari sini ke 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 sini baru berakhir di sini. Nah, start end-nya semuanya ada di sini. Nah, kenapa kok 25? Sebenarnya ini perkiraan aja. 22 juga bisa. Sorry, main ya. Karena dia mendekati. Nah, 22 juga bisa. Nah, 22 saya mengikuti minimal dari tulangan pokok ini. Karena yang diameternya 22. Jadi kemungkinan ini juga 22. Seperti itu. Ini detail banget ya. Ini bagi saya sudah detail banget. Di lapangan itu sudah sangat terbantu dengan total seperti ini ya. Karena di lapangan nanti juga dia akan membengkokkan mengikuti dari mengikuti dari persyaratan yang sudah ada ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah membuat rebar group yang bentuknya seperti ini ya, teman-teman dicek. Jadi ada 3 tulangan ya, di antara 3 tulangan kita pilih rebar group, kemudian kita pilih kolomnya, kita pilih tulangannya, terserah mau dari mana dulu. Saya mau dari sini, sini ya, sini. Nah, ini harus sejajar ya. Syarat sejajar adalah ya intinya tulangan yang sini sama yang sini harus sama ya. Kayak tadi saya harus copy properties dulu ya. Kemudian saya buat jarak antar tulangannya, jarak antar tulangan. Nah, seperti ini. Langsung jadi tulangannya. Nah, ini nabrak ya. Ini untuk diameternya sama, saya cuma atur di sini saya jadi 135 ya. Modify. Nah, kemudian saya atur di sini menjadi 125, saya turunkan 10. Nah, seperti inilah kurang lebih. Nah, untuk jumlahnya menyesuaikan tadi ya, otomatis ya. Jadi saya tidak ubah lagi. Saya menyesuaikan dengan jumlah yang tadi yang sudah saya atur di sini. Kemudian otomatis nanti untuk tulangan yang rebar groupnya yang baru, maka otomatis dia akan menyesuaikan dengan tulangan yang tadi gitu. Kemudian saya buat rebar group satunya ya. Saya pilih kolomnya, saya buat di sini, di sini, sama di sini. Tekan scroll. Nah, kemudian saya tarik ke bawah ya untuk total sengkangnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah sama dengan tulangan yang sebelumnya juga. Jadi kan tadi kan kita buat tulangan ini nih. Ya, jadi dia sama ya. Mana tadi ya? Nah, ini saya turunin menjadi 135. Pokoknya jangan sampai dia nabrak. Nah, seperti ini. Untuk jumlah spacingnya sudah menyesuaikan ya. Nah, seperti ini kurang lebih, teman-teman. Nah, jadi tulangannya bisa jadi seperti ini. Nah, kalau teman-teman bingung, mungkin nanti teman-teman bisa atur warnanya ya. Di sini teman-teman ubah warnanya jadi biru muda ya. Biar nggak bingung mungkin. Terus yang ini diubah jadi warna kuning gitu ya. Nah, kan bisa dicek. Nah, atau oranye ya. Nah, nanti bisa dicek ya tulangannya mana aja sih. Nah, seperti ini gitu. Jadi ini untuk tulangannya bentuknya seperti ini. Teman-teman bisa coba dengan trik yang sudah saya ajarkan. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Nanti untuk selanjutnya akan ada pelatihan, akan ada tutorial singkat selanjutnya melanjutkan tulangan-tulangan yang mungkin agak ribet atau mungkin teman-teman belum tahu triknya. Ya, ini bisa nggak dikerjakan dan kemudian akan kita
dokumenkan ke lapangan atau kita gunakan untuk tulangan-tulangan selanjutnya, lantai 2, lantai 3, iya bisa. Jadi tracknya sama seperti ini, cuma nanti menyesuaikan lagi dengan tulangan-tulangan yang ada gitu lah. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semua teman-teman.